Shalom, selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam renungan Happy Short Family. Pagi hari ini saya bawakan dengan topik privilege. Kata privilege sendiri adalah yang berarti keuntungan atau hak khusus yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tanpa harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Hak istimewa kurang lebih seperti itu. Di bagian yang pertama ini saya beri judul privilege as children of God. Keistimewaan sebagai anak Allah. Pada bagian pertama ini dalam privilege kali ini saya mau melihat bahwa privilege ini ada privilege yang sifatnya adalah duniawi, ada yang privilege rohani. Saya mau bagi satu ayat, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya ia menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dunia memberikan hak istimewa kepada seseorang berdasarkan latar belakang, berdasarkan pendidikan, berdasarkan kekayaan, berdasarkan posisi, berdasarkan jabatan mungkin, atau berdasarkan keturunan. Ini bisa menciptakan satu kesenjangan yang akan membuat orang menjadi terkotak-kotak, terblok-blok. Dan sedangkan privilege rohani bukan berdasarkan status dunia atau yang tadi saya sebutkan itu. Privilege rohani itu adalah keistimewaan, hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang jadi masalah adalah apakah kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, mampu menempatkan privilege rohani ini menjadi yang utama, bukan privilege yang duniawi. Karena seringkali kita dalam kehidupan dunia pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, seringkali kita menggunakan otoritas kita untuk sesuatu yang tidak benar. Seringkali seseorang yang punya posisi lebih tinggi menggunakan otoritasnya, menggunakan kekuasaannya, powernya untuk menekan orang-orang lain yang ada di bawahnya. Terutama dalam pekerjaan, kalau kita punya pimpinan atau kita punya bos yang sangat otoriter, itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Sehingga apakah kita yang sudah notabene sudah mengikut Kristus masih juga menerapkan hal-hal yang sedemikian itu? Itu menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing gitu loh. Kita mampu di dalam komunitas gereja misalnya, kita mungkin bisa berbuat baik, kita mungkin bisa melakukan pelayanan ini itu yang menunjukkan bahwa kita punya satu kerohanian yang lebih. Tetapi apakah implikasi itu tetap ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan di luar komunitas kita? Misalnya di rumah tangga. Kemudian yang lebih banyak lagi adalah kalau kita mungkin punya aktivitas sebagai karyawan, ya dalam lingkungan pekerjaan kita di kantor, apakah kita melakukan hal itu? Apakah sikap kita menunjukkan bahwa kita benar-benar adalah anak Allah yang punya privilege yang seharusnya privilege itu kita lakukan dengan benar?
atau karena mentang-mentang kita punya kekuatan, kita punya kekuasaan, kita punya power sebagai pimpinan, kita langsung berlaku otoriter. Kita langsung menekan ke bawahan kita, tim kita di bawah, dengan segala sesuatu, dengan segala macam bentuk yang membuat mereka merasa akhirnya tertekan. Apakah hal seperti itu yang Tuhan inginkan kita lakukan? Seharusnya hal itu tidak terjadi dalam kehidupan dunia sekuler kita, selama kita berpegang teguh kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam hidup kita seringkali orang menganggap bahwa inilah kemampuan atau hak istimewa itu yang kita punya, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, tanpa mempertimbangkan sikap, tanpa mempertimbangkan perasaan dari orang-orang yang kita berlaku seperti itu. Sudah saatnya kita memberikan satu pemahaman dan aplikasi yang nyata, yang faktual, bahwa hidup kita bukan lagi kita sebagai orang dunia, tetapi kita yang berbeda. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasanya supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apakah itu sikap anak-anak Allah dalam kehidupan dunia kita? Masing-masing dari kita, saudara dan saya, yang mampu menjawab diri kita sendiri seperti apa. Apakah benar sebutan ini menjadi hak kita, benar bahwa kita adalah anak Allah? Kalau kita memang anak Allah, seharusnya kita bertindak penuh kasih, bukan menggunakan hak istimewa kita secara brutal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, biar Tuhan yang pimpin dan berikan hikmat buat kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.